Kemarin saya mengikuti podcastnya Pak Mahfud MD di Terus Terang. Di dalam podcast itu, pada intinya, yang saya tangkap ada 4 bagian pokok yang dibahas. Pertama, kesan Pak Mahfud terhadap Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Yaitu adalah penilaian pribadinya Pak Mahfud. Saya tidak akan komentar. Tapi ada 3 hal yang ingin saya komentari terkait substansi podcastnya Pak Mahfud itu. Yang pertama itu adalah kasus BLBI. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa selama 3 tahun itu mencapai prestasi menagih atau merampas aset dari bank-bank yang pada waktu itu dinyatakan berutang kepada negara itu sekitar 41 triliun. Padahal outstanding utangnya sekitar 140 triliun gitu. Karena dari dana negara yang diberikan digelontorkan kepada mereka 440 triliun, ya 300 triliun itu diberikan cuma-cuma kepada negara. Lalu yang menulis surat pengakuan utang itu 140 triliun dan baru dicapai selama 3 tahun masa Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam itu adalah kurang lebih 41 triliun. Jadi intinya masih ada outstanding atau sisa ya tagihan kurang lebih 100 triliun gitu. Nah, kasus itu hanya disinggung satu kasus aja, contoh tentang kasusnya Samsul Nur Salim yang utang 4,6 triliun dengan jaminan 1,2 triliun. Jadi artinya masih ada 3,4 triliun. Lalu beliau menagih-nagih itu, merampas itu ya. Karena di tingkat MA, putusan tentang kasus Nur Salim itu ada 3 versi. Satu hakim mengatakan itu bukan pidana, satu mengatakan itu pidana, yang satu mengatakan itu administrasi. Jadi bervariasi, tapi intinya dikatakan oleh Pak Mahfud kasus itu berdata dan beliau sudah menagih. Itu prestasinya. Singkatnya, pesan beliau terkait kasus BLB itu paling tidak masih ada 100 triliun yang outstanding yang masih perlu ditagih oleh Kementerian Keuangan. Itu catatan saya yang pertama yang dipesankan untuk Menteri Pak Purbaya. Yang kedua, tentang pernyataan beliau bahwa negara utang kepada masyarakat. Nah, terkait topik ini, itu sinkron dengan pernyataan dari Bang Pandana Baban, ya, bahwa memang pemerintah negara itu pernah punya utang kepada rakyat, ya, kepada warga negara. Hanya bedanya kalau Bang Panda mengatakan pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu angka total utang keseluruhan 10 triliun, tapi kalau Pak Mahfud mengatakan sekitar 5,8 triliun. Tapi intinya ada satu benang merah bahwa negara memang pernah utang kepada rakyat gitu, yang nggak dibayar sampai sekarang gitu ya. Padahal utang-utang itu adalah sudah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, ya sudah inkrah. Lalu bahkan Presiden sudah 2 kali rapat menginstruksikan supaya bayar utang kepada rakyat itu. Nah, kalau mendengar penjelasan baik dari Bang Panda maupun dari Pak Mahfud, saya dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya itu menteri waktu itu ya, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang beretikat jahat gitu. Ya, ketika saya mengomentari podcastnya Bang Panda itu sudah rekomendasikan mestinya Bang Panda itu mempidanakan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu, karena nampak di sini etikat jahatnya. Sudah ada putusan pengadilan inkrah, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani disobey, ya tidak patuh pada putusan pengadilan yang sudah inkrah itu. Yang kedua, tidak patuh kepada instruksi atasannya, instruksi Presiden untuk membayar utang itu. Padahal kata Pak Mahfud sudah 2 kali rapat. Negara ini punya hutang ke masyarakat itu banyak sekali. Sampai saya pergi itu 5,8 triliun lebih. Tidak pernah dibayar. Ketika disuruh bayar, Presiden sampai 2 kali mimpin rapat. Hutang kepada rakyat harus dibayar, kata Presiden. Ketika disuruh bayar, ada aja alasannya. Tidak pernah mau bayar. Kalau rakyat itu punya hutang ke bank, ke negara, terlambat suatu hari dilelang tanahnya. Minta nawar seminggu lagi, saya jual sendiri, tidak boleh. Lelang. Tidak fair kalau tidak bayar. Coba contoh, yang nangis di DPR itu. Istaka Karya. Ada lagi nih, yang tragis itu. Kasus Tarifin. Masuk ke pengadilan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat Mahkamah Agung, kasasi, menang dia. Negara harus membayar. Negara harus membayar. Sudah, datang ke Menteri Keuangan. Ya, mau bayar, tapi tidak bayar-bayar akhir. Ya. Nah, yang ketiga, itu etiket buruknya
Sri Mulyani atau itikat jahatnya Sri Mulyani, itu kalau saya dapat simpulkan dari pernyataan Pak Mahfud, itu ternyata justru malah melindungi pejabat-pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, bahkan eselon 1 yang paling satu gitu kata Pak Mahfud, ya, dari penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana TPPU, ya, dugaan tindak pidana korupsi. Menurut saya ya, Bu Sri Mulyani terlalu baik. Orangnya protektif. Bu Ani itu terlalu protektif terhadap anak buah. Karena dalam kasus-kasus yang saya tangani itu, saya bicara langsung, Bu, yang diduga terlibat ini harus digeser dulu. Oh iya Pak, tapi tidak dilakukan juga. Lalu suatu saat kita bilang, Bu, ini kan masalahnya di sini, di daftar pencucian uang ini kan ada nama ini nih, pejabat penting di sini. Cuma Bu Sri Mulyani ngomong, kamu besok nggak usah datang lagi ya, kamu ada namanya di sini, gitu. Tapi orangnya masih datang aja dan mengendalikan pembicaraan yang dari Kementerian Keuangan. Protektif itu artinya ada alasan mungkin apa? Protektif itu Bu Sri Mulyani sejauh yang saya tahu itu tidak ingin anaknya dihukum. Jadi dengan kata lain, dengan dibongkarnya fakta itu oleh Pak Mahfud, tapi juga oleh Bang Panda, sebenarnya kan sudah cukup jelas bahwa Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan itu beretiket buruk ya kepada rakyat. Dan karena itu, seperti juga rekomendasi saya kepada Bang Panda, ternyata sinkron juga dengan pandangan Pak Mahfud bahwa beliau bahkan sudah konsultasi dengan Komisioner KPK, Pak Marwoto, apakah perilaku Bu Sri Mulyani yang tidak mau bayar utang kepada rakyat itu pidana. Ya, pidana katanya, bisa korupsi. Ya, maka paling tidak di mata saya dugaan pelanggaran perbuatan melawan hukum Bu Sri Mulyani itu ada dua segi. Baik secara perdata, ya, perbuatan melawan hukum secara perdata, dan perbuatan hukum secara pidana gitu. Baik itu penggelapan maupun korupsinya. Jadi mestinya Pak Mahfud yang sudah punya data konkret, Bang Panda yang sudah punya data konkret. Jadi data konkret itu ya, karena beliau-beliau ini kan pelaku menampung ahli waris dan sebagainya dari rakyat yang punya piutang kepada negara itu. Jadi data konkret. Jadi bukan hanya sekedar data. Itu sebenarnya jangan hanya sekedar dipodcastkan, ambil tindakan, ikut dilaporkan dong, melaporkan Bu Sri Mulyani itu. Gitu. Lalu laporan yang mestinya gitu ya, laporan itu kepada APH, dalam hal ini KPK mestinya. Tapi kan sekarang polisi juga ada. Ya, Korkas Tipikor itu. Nah, bisa juga itu kepada polisi atau kepada jaksa agung. Dilaporkanlah Bu Sri Mulyani itu, dengan laporan itu baru dipakai untuk mendorong Menteri Keuangan Purbaya untuk melakukan penegakan hukum gitu loh. Jadi konkret ya, teladani rakyat itu bahwa nggak hanya dibicarakan, nggak hanya diomongkan. Karena Pak Mahfud sekali lagi dan Bang Panda itu saksi fakta, punya data konkret, bukan cuma sekedar data. Kalau LP-LP-nya oleh masyarakat sipil itu kan mereka itu data sekunder, dengar berita lapor, itu mungkin menjadi nggak efektif, masuk akal. Tapi kalau seperti data yang dipegang Pak Mahfud dan Bang Panda, itu kan data konkret. Kan susah kalau APH tidak mau menindaklanjuti itu, sebenarnya tidak punya alasan. Ya, jadi saran saya kepada Pak Mahfud maupun kepada Bang Panda, ya exit lah, jangan cuma dipodcastkan, ambil upaya hukum, action hukum. Laporkan Bu Sri Mulyani, laporkan itu pejabat-pejabat eselon 1 yang diduga melakukan tindak pidana TPPU atau tindak pidana korupsi, ya, supaya masyarakat juga benar-benar terdidik ini, mendapatkan pendidikan yang baik bahwa ternyata benar-benar di dalam penegakan hukum itu prinsip persamaan di muka hukum dipakai, dihayati oleh banyak orang, tokoh-tokoh dalam hal ini. Itu catatan saya yang pertama. Nah, yang saya mau bahas lebih jauh itu adalah isu mengenai kejahatan korupsi yang dipraktekkan oleh atau di lingkungan Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Tapi sebelum itu saya kutipkan dulu cuplikan video podcastnya Pak Mahfud di sini. 349 triliun itu pencucian uang, Pak ya? Iya. Nah, apa yang Bapak harapkan? Sekarang ada menterinya, sementara ini belum selesai, belum tuntas kan Pak? Ketika Bapak selesai, lalu timnya juga jadi berhenti nih. Ya. Pak Mahfud mengharapkan apa pada Menteri Purbaya untuk meneruskan 349? Ada 4 area korupsi terbesar kan, yang selalu disebut oleh masyarakat. 1, pajak, 2, bea cukai, 3, pertambangan, 4, perkebunan. Di sana mafianya
Itu luar biasa. Itu sebabnya saya dulu pernah mengungkap. Nih, kita ungkap sekarang. Mudah-mudahan dimasukkan juga kepada Pak, Bagaimana Pak Purbaya. Mengungkap adanya 349 triliun pencucian uang di Kementerian Keuangan. Nah, orang pada waktu itu ribut. Padahal itu berdasar surat PPATK, di mana saya menjadi satgasnya, Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang itu kan Menko Polhukam. Ketika ada suatu kasus, seorang anak menganiaya orang lain dengan sangat kejam, saya tanya orang tuanya, siapa orang tuanya? Ternyata pejabat di Kementerian Keuangan, pejabat eselon 3. Kok kaya banget gitu. Anaknya kok bisa foya-foya, flexing begitu, hedon begitu. Itu orangnya siapa sih? Saya minta LHKPN-nya. LHKPN orang berapa sih kok punya anak bisa foya-foya begitu? Gitu. Terus jawaban dari PPATK kepada saya bukan hanya LHKPN, tetapi orang ini sudah pernah dilaporkan sejak tahun 2012 melakukan tindak pidana pencucian uang, tetapi tidak pernah ada tindak lanjut, gitu. Si Rafael Alun ini? Iya, Rafael Alun, anaknya yang menganiaya. Terus saya bilang, oh kalau gitu saya minta dong, berapa laporan dari Anda, dari kita, PPATK, yang tidak ditindaklanjuti. Saya minta semua laporan pencucian uang. Datanglah sejak tahun 2009 sampai saat itu 2023 itu 2022 2023 itu ternyata laporan dari PPATK itu tentang pencucian uang sebanyak 300 surat senilai 349 triliun. Terjadi perdebatan, tapi akhirnya clear bahwa angka itu betul. Bu Sri Mulyani semula menjelaskan di Komisi 11 beda dengan angka saya menjelaskan di Komisi 3 dan kepada masyarakat beda. Lalu dipertemukan di Komisi 3, akhirnya clear, betul 349 triliun. Sekarang saya fokus mengomentari pada kejahatan kepada yang terjadi dalam lingkungan bea cukai dan pajak. Ya. Singkatnya begini, TPPU yang pernah Pak Mahfud ungkap ketika beliau menjadi Menko Polhukam, yaitu sebesar 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, itu dikonfirm kembali. Jadi dengan kata lain, angka 349 triliun itu benar-benar bukan hoax, bukan merupakan fiksi, bukan angka fiktif, tapi benar-benar angka yang sudah dikonfirm. Katanya clear, ya, confirm. Tuh, di depan DPR juga, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lalu Pak Mahfud mengungkapkan modus operandi yang dilakukan oleh aparat bea cukai. Bagaimana praktek kejahatan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Ya. Pertama dikatakan menurunkan atau menihilkan tarif pajak atau tarif bea masuk, ya, dari 5% ke nihil. Ya. Nah, praktek semacam ini itu lazim memang Pak, banyak itu dalam praktek. Ya, menihilkan itu, merendahkan pajak dan sebagainya. Semua itu kan karena memang bentuk persekongkolan gitu, antara importer nakal dan petugas-petugas bea cukai gitu. Lalu modus yang kedua ada dikemukakan oleh Pak Mahfud itu adalah merekayasa atau mengurangi kuantitas barang. Ya, contoh konkretnya kemarin ada emas itu ya, dari yang sebenarnya 7,9 ton menurut versi pajak, di bea cukai itu versinya hanya 4,3 ton. Jadi ada selisih 3,6 ton, ya. Nah, itu nilainya sekitar 189 triliun rupiah katanya. Nah, katanya ini oleh tim satgasnya Pak Mahfud sudah direkomendasikan untuk disidik. Ini pun modus yang memang udah lazim, Pak. Jangan pun cuma mengurangi kuantitas, mengganti barang katakan saja HP misalnya yang diimpor lalu itu diganti batu, ya, itu juga banyak ada, Pak. Jadi bukan cuma mengurangi barang. Jadi orang-orang bea cukai, petugas-petugasnya, ya, pejabat-pejabat bea cukai di dalam persekongkol dengan importir, memainkan tarif, ya, entah itu menihilkan atau mengurangi, lalu menyulap kuantitas barang, itu udah lazim, Pak, dalam praktek. Lalu kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa ini suatu modus yang belum pernah diungkap, ya memang nggak diungkap gitu. Sebenarnya bukan tidak, itu suatu hal yang rahasia umum sebenarnya, Pak. Tapi memang sengaja, ya kan, tidak diungkap. Nah, saya sangat salut kalau Pak Mahfud sekarang mau mengungkapkan data-data semacam itu. Tetapi dorongan saya adalah bukan cuma sekedar mengungkapkan,
Tapi kalau memang punya data yang konkret, yang tadi Pak Mahfud juga katakan di dalam podcastnya itu, 189 ini sebenarnya belum disidik, nggak tahu disidik atau enggak, karena beliau sudah meninggalkan posisi sebagai Menko Polhukam ketika itu. Tapi sudah direkomendasikan oleh tim Satgasnya supaya sidik. Nah pertanyaannya itu benar nggak udah disidik atau enggak? Nah kalau tidak, kan sekali lagi selain dipodcastkan begitu, tapi kan ada upaya konkret bagaimana itu mengejar Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi Satgas yang pernah Bapak bentuk itu. Ya, itu yang pertama tentang biaya cukai. Yang kedua, Pak Mahfud juga tindak pidana pencucian uang atau korupsi di lingkungan pajak itu hanya memberikan contoh Rafael Alun gitu, yang sebenarnya atas Rafael Alun ini katanya sudah pernah dilaporkan oleh PPATK itu sejak 2000 berapa itu 2009 atau berapa ya, bahwa dia ini bukan cuma sekedar korupsi kecil-kecilan, tapi sudah melakukan tindak pidana pencucian uang gitu. Nah, tetapi sayangnya di dunia pajak Bapak tidak memberikan contoh konkret lagi modus operandi seperti yang dilakukan di Bea Cukai. Bagaimana sih modus operandi kejahatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kecuali satu contoh Rafael Alun itu ya. Nah, kalau kepada Rafael Alun itu ternyata Pak Mahfud kemudian mendapatkan data bukan cuma LHKPN, tapi tadi informasi bahwa beliau itu sudah melakukan TPPU dan sudah dilaporkan sejak 2009, tetapi nggak ditindaklanjuti. Nah, Bapak bisa membayangkan gitu. Yang Bapak katakan 349 triliun itu katanya pada waktu itu kan meliputi lebih dari 300 pegawai Kementerian Keuangan kan, bukan 17 orang yang sudah ditangkap itu, Pak. Ya, nah itu yang pertama apa gitu. Nah jadi dengan kata lain sebenarnya kasus yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan angkanya memang luar biasa. Nah sekarang Pak Mahfud mengatakan masyarakat jangan tanya lagi karena itu sudah banyak yang ditindak. Ya. Dan masyarakat jangan tanya lagi. Sekarang itu proses itu sudah berjalan, udah banyak yang dihukum. Memang tidak bulat 349 triliun, karena itu 300 surat. Ada yang 500 miliar, ada yang 20 miliar, ada yang sekian triliun. Itu di 300 surat itu. Jangan bilang kok hilang, kok hilang. Nggak hilang. Anda tanya ke Jogja tuh masuk penjara, tuh Makassar masuk penjara, yang Suta masuk penjara, yang SB masuk penjara. Dan ada 17 yang lain lah paling tidak yang ada di kepala saya yang sudah masuk itu. Dari itu. Dan itu triliunan. Tapi kan Bapak mengatakan itu baru kurang lebih 17 orang yang dipenjara. Angkanya 349 triliun. Belum optimal. Berapa nilai yang sudah direcover, diambil oleh negara dari 349 itu? Dan kalau dibandingkan yang terlibat lebih dari 300 orang pada waktu itu, sekarang baru 17 orang. Artinya belum optimal. Nah kalau seperti itu, jangan melarang masyarakat masih mempertanyakan, Pak. Justru Bapak harus mendorong terus melibatkan masyarakat untuk mempertanyakan supaya penegakan hukum terkait kasus TPPU 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan itu berjalan jauh lebih optimal, lebih efektif gitu kan, kalau masyarakat yang teriak terus bertanya gitu. Ya. Nah, sekali lagi saya sangat salut pada informasi yang terbuka semacam itu dari Pak Mahfud. Ya. Kalau Pak Mahfud mengambil tindakan hukum itu dengan melaporkan, karena sekali lagi Pak Mahfud memegang data konkret gitu, ya memegang data konkret. Jadi bukan cuma sekedar data sekunder yang mendengar dari berita. Tapi kalau orang-orang seperti kayak kami gini mendengar cerita Bapak itu kan tidak audit, kan nggak bisa memakai itu sebagai dasar laporan. Makanya laporan-laporan dari itu komunitas masyarakat sipil itu kan nggak pernah efektif sampai sekarang, kan nggak pernah ditindaklanjuti oleh KPK karena mereka kan tidak audit semua kualitasnya itu. Tapi kalau kalau Pak Mahfud, Bang Panda itu kan memegang data real, data konkret namanya. Jadi tidak ada alasan APH untuk tidak menindaklanjuti. Maka sebenarnya itu baik lingkungan Direktur Jenderal Pajak ya yang Bang Pandan alami di dua periode itu, Robert Papahan maupun Suryo Utomo, lalu Direktorat Bea Cukai yang Pak Mahfud alami dan sebagainya, bahkan sampai ke mantan Menteri Sri Mulyani, mestinya dilaporkan Pak,
Dan kalau Bapak bertindak semacam itu, saya sebagai pengacara pajak, sebagai warga masyarakat yang berprofesi sebagai pengacara pajak, siap untuk ikut mendukung tindakan Bapak itu. Ya, entah sebagai pengacara, entah sebagai ahli. Saya beberapa kali menjadi ahli di pengadilan pajak, tapi juga ahli di dunia di perkara-perkara perbankan. Ya, jadi dengan semua kerendahan hati, Pak Mahfud mengatakan bahwa penyidikan di kasus-kasus bea cukai dan pajak itu oleh PPNS. Ya, itu benar Pak. Kalau yang diduga melakukan tax evasion atau penggelapan pajak itu adalah wajib pajak. Gitu. Tapi kalau yang diduga melakukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum, ya menyalahgunakan wewenang dengan praktek tadi pemerasan, suap, itu digolongkan menurut ketentuan umum perpajakan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, Pak. Ya, arahnya itu mestinya diarahkan kepada KPK. Nah, saya kira kalau pelaku yang terduga pelaku-pelaku itu adalah pejabat-pejabat di lingkungan Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, maka bukan mereka penyidiknya, Pak, bukan BPNS. Ya APH, mungkin Polri, KPK atau Jaksa Agung. Tapi saya rekomendasikan coba ini sekarang di Kortas Tipikor Polri supaya sekaligus kita mengujikan itu mereka sudah mau reformasi. Ya, harapan kita kulturnya ini terutama dalam tindak pidana korupsi mereka betul-betul mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri melalui penindakan kasus-kasus atau penegakan hukum pada tindak pidana korupsi ini.